Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Para Podcast. Podcastnya BPRS IKA Parahyangan. Nah, luar biasa sekali pada Para Podcast episode kali ini. Tentunya kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Teh Adelia. Assalamualaikum Teh Waalaikumsalam Adel. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong disapa dulu Sobat IKA Parahyangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sobat HIK Parahyangan, saya dengan Adelia, Kepala Bagian Divisi Funding. Wah, luar biasa sekali nih. Kesempatan yang sangat jarang karena kepala bagiannya di Haika Parahyangan cukup sibuk. Nah, kali ini bisa hadir sebagai narasumber. Nah, Teh, manggilnya Teh aja ya. Ya boleh, saya juga manggilnya Kang Tommy aja kali ya. Nah, Teh Adel kan di kepala bagian funding ya. Iya, betul. Nah, tantangan dari funding sendiri terutama di BPRS nih Teh. Apalagi yang milenial, kadang ada yang tahu, ada yang enggak ya tentang BPRS. Betul. Gimana nih Teh? Iya. Sedikit cerita Iya. juga ya Mas Tommy ya. Memang saya ini di BPRS HIK Parahyangan ini sudah masuk tahun ke-7 untuk join di HIK Parahyangan. Sebelum-sebelumnya itu saya memang di beberapa bank umum konvensional gitu. Dan memang kalau bank umum konvensional itu kan secara otomatis memang lebih dikenal Secara oleh brand orang, ya. betul, secara brand lebih dikenal oleh masyarakat banyak gitu. Dan memang selama 7 tahun ini saya lumayan di tahun-tahun pertama agak berdarah-darah untuk Effort ya. untuk Memperkenalkan untuk agar nasabah lebih banyak percaya dan mengetahui HIK Parahyangan ini sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya sih semakin sini semakin terkenal ya, semakin untuk BPRS HIK Parahyangan. Apalagi BPRS IKA Parahyangan menjadi BPRS terbesar ya saat ini. Iya betul, sebagai terbesar nomor 1 ya. Dengan asetnya kurang lebih 1,3 triliun. 1,3 triliun. Nah, Teh Adel di tahun pertama kan Teh Adel kan cerita ya, butuh effort dan trust nih dari masyarakat, apalagi mengenalnya BPRS. Yang mungkin kalau orang awam, apa sih itu BPRS? Mungkin boleh dibantu Teh. BPRS itu sebenarnya apa sih Teh? Ya sebenarnya BPRS ini tuh lembaga keuangan juga, tapi memang klasifikasinya memang di bawah dari bank umum gitu. Tapi lebih fleksibel ya sebenarnya untuk kelas BPR itu, dan memang kalau untuk produk-produk itu sebenarnya nggak kalah saing Kang Tommy gitu dengan bank-bank umum, bahkan lebih. Gitu. Bahkan lebih ya, wah ini menarik deh. Ini yang membuat saya betah dan lebih percaya diri untuk menawarkan produk-produk yang ada di HIK Parahyangan. Jadi memang PR-nya adalah memperkenalkan tentang brandingnya saja ya. Betul, brandingnya aja sih PR-nya awal itu 1 tahun pertama ya alhamdulillah dengan ikhtiar maksimal dengan saya dan teman-teman funding sih alhamdulillah semakin dikenal bukan hanya di Kota Bandung tapi bukan juga di Jawa Barat tapi seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia ya. Betul. Untuk nasabah terjauh funding nih Teh Adel, ini sekarang ada di mana sih Teh? Kita ada di Bali juga ada. Sampai Bali berarti? Bali ada, Makassar pun ada juga, bahkan luar negeri juga ada. Oh, sampai luar negeri? Iya, Malaysia kemarin ada beberapa nasabah juga. Saya sekarang sudah sedang belajar di luar negeri, itu juga tetap melakukan top up untuk depositonya. Betul. Nah Teh, untuk menarik gimana skemanya kalau orang yang di Jawa Barat mungkin bisa datang di beberapa kantor cabang kita ya. Kalau yang mungkin di wilayah kita di Bali atau bukan sampai luar negeri, itu mekanisme untuk pembukaan deposito itu gimana Teh? Iya, betul, bagus sekali Pak Tommy. Ini banyak sekali pertanyaannya sebenarnya dari tim bagian funding ini tuh kita tuh sistemnya Kang Tommy jemput bola. Jadi pick up service betul. Jadi untuk nasabah-nasabah hot yang memang ingin lebih mengetahui tentang HIK Parahyangan, sebenarnya kita langsung kunjungi langsung nasabah-nasabah tersebut. Dengan seperti itu biasanya nasabah lebih trust ya terhadap berarti memang dikunjungi langsung, kita bisa dikunjunginya dengan memperlihatkan company profile dari HIK Parahyangan, kita bisa memperlihatkan juga laporan keuangannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk nasabah yang kurang bisa dikunjungi dan memang jarak juga gitu, itu sih biasanya kita by WA atau by email. Betul, untuk dokumen-dokumen by WA atau dan by email, juga bisa by telepon juga. Oh, jadi nggak perlu harus ada ditandatangani ya? Jadi cukup mungkin kita kirim form ya? Kirim form ya lewat ekspedisi. Sebenarnya untuk informasi-informasi kita lewat telepon dulu mungkin lewat telepon dulu, atau biasanya lewat Zoom. Kemarin sama pandemi itu biasanya nasabah mintanya lewat Zoom gitu. Biar langsung bisa tatap muka ya, tatap mukanya. Biar lebih percaya itu biasanya lewat Zoom, biasanya lewat telepon. Setelah deal, biasanya nasabah-nasabah kami mengirimkan dokumen-dokumen yang perlu diisi oleh nasabah melalui ekspedisi. Setelah diterima, nasabah itu mengirimkan kembali dokumen-dokumen, baru di situ kita lakukan proses. Tadi kan
ada disebutkan produk lebih unggul daripada bank Betul, sebelah. betul, Untuk betul. estimasi rate bagi hasil bulan Juni ini berapa sih tuh? Ya, jadi alhamdulillah benar Kang Tommy, memang kita ada salah satu produk unggulan. Sebenarnya semua produk unggulan ya, Unggulan. produk pendanaan itu semuanya alhamdulillah insya Allah unggulan. Tapi kita ada salah satu produk yang memang paling unggul, itu ada yang namanya deposito Kang Yap. Tommy. Untuk rate estimasi bagi hasil deposito yang di bulan Juni ini berdasarkan pendapatan yang di bulan Mei itu kita ada yang di 3 bulan. Yap. Kalau 3 bulan itu nisbahnya 39 untuk nasabah, Yap. 61 untuk pihak bank, gitu, atau setara estimasi 6,84%. Nah, tapi ini kan tidak fixed rate ya Kang Tommy. Kalau BPR syariah atau perbankan syariah itu tidak akan memberikan rate yang fix gitu, karena berdasarkan bagi hasil itu harus berdasarkan kinerja setiap bulannya. Itu yang 3 bulan Kang Tommy. Kalau yang 6 bulan itu kita di nisbahnya itu 42% untuk pihak 42 ya. 42 benar. Porsinya 42 untuk pihak nasabah dan 58 untuk pihak bank. Gitu, atau setara di 7,8-an. 7,8 sekian ya. Betul. Untuk yang 12 bulan, nah ini yang paling nasabah suka. 12 bulan yang paling deposito. diminati, betul. Yang paling nasabah minati itu biasanya 12 bulan yang jarak jangka waktunya agak panjang. Itu kita nisbah yang diberikan porsinya kepada nasabah itu sebesar 48 nisbahnya, porsinya 48 untuk pihak nasabah dan 52 untuk pihak bank, atau estimasinya setara di 8,11%. 8,11% deposito loh di HIK Parahyangan. Wah, luar biasa. Cukup tinggi. Hampir 2 kali lipat dari bank sebelah berarti. Betul, betul sekali Kang Tommy. Jadi memang makanya ini salah satu jadi pilihan masyarakat juga ya untuk memilih produk deposito ini gitu, karena ya kompetitif sih dibanding kompetitor yang lainnya. Ya. Nah Teh, itu kan dengan bagi hasil yang cukup lumayan tinggi ya, 8,11, setara 8,11%. Untuk keamanan dana di BPRS HIK Parahyangan sendiri gimana nih? Nah, untuk keamanannya itu juga benar Kang Tommy, banyak sekali yang ditanyakan oleh calon-calon nasabah ya. Ini keamanannya gimana nih? Kenapa rate-nya kok tinggi sekali gitu? Itu banyak sekali yang dipertanyakan oleh nasabah-nasabah. Nah, kalau untuk keamanannya, alhamdulillah BPRS HIK Parahyangan itu diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, memang dana nasabah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Gitu, oleh LPS selama sebanyak 2 miliar gitu. Udah. Jadi tenang aja buat sobat HIK Parahyangan yang mau naruh deposito di HIK Parahyangan, tinggal pilih sesuai tenornya, mau 3, 6, ataupun 12. Kamu nggak usah takut karena dana kamu sudah dijamin LPS nilai 2 miliar per nasabah per bank. Itu udah pasti nyaman banget. Nah Teh Adel, berbicara tentang investasi ini kan sekarang lagi tren banget di milenial ya. Apalagi sekarang mereka larinya ke kripto, terus juga larinya ke saham. Nah menurut Teh Adel sendiri gimana sih investasi yang baik dan cukup aman untuk yang baru mau terjun ke dunia investasi ini? Ya, kalau untuk saran ya untuk nasabah memilih investasi yang baik dan aman, itu yang sudah tadi saya kemukakan juga Kang Tommy. Jadi memang nasabah itu harus teliti menanyakan apakah perusahaan itu dijamin dan terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan. Poin yang pertama seperti itu. Yang kedua, apakah dana nasabah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang ketiga itu nasabah juga berhak Kang Tommy untuk menanyakan transparansi dananya itu disalurkannya kemana gitu, atau menanyakan juga tentang laporan keuangannya terhadap perusahaan tersebut gitu. Itu wajib nasabah tanyakan. Yang terakhir mungkin nasabah juga atau calon nasabah itu wajib juga untuk meriset perusahaan tersebut melalui websitenya, melalui media sosial, atau bisa datang langsung ke kantor cabangnya. Langsung visit kunjungan ya. Betul, dan itu 4 poin itu sih yang sering sekali nasabah tanyakan, calon nasabah tanyakan. Dan alhamdulillah kami bisa memberi penjelasan secara jelas gitu kepada nasabah, karena kami terdaftar di OJK, diawasi OJK juga, terus dananya juga dijamin oleh LPS. Nah, luar biasa. Nah, pokoknya jangan sampai kepancing hati sama investasi-investasi bodong yang menjanjikan nih sebulan bisa sampai 10%, 20%, apalagi yang kemarin sempat kasus flexing pamer kekayaan. Iya, agak serem juga ya Kang Tommy. Gini deh Kang Tommy, kalau misalkan Kang Tommy punya nih 1 miliar, sebenarnya kita gambaran kalau tadi kan
presentasi, Yap. nisbah apa, kadang masih awam juga Iya. ya nasabah mengetahuinya. Kira-kira Ini kira-kira nih kalau misalkan Kang Tommy punya 1 miliar, ya, hubungi saya gitu. Nanti saya akan mempertanyakan, Kang Tommy itu dananya dipakainya dalam jangka waktu yang tidak akan dipakainya berapa seberapa lama? lama, seperti itu. Kalau misalkan enggak deh, saya agak santai gitu dananya, biasanya kita arahkan ke jangka waktu yang lebih lama, karena semakin penyimpanannya semakin lama, otomatis bagi hasil yang diterimakan oleh nasabahnya juga akan semakin besar. Kalau nominal 1 miliar itu kurang lebih jangka waktu 12 bulan itu setiap bulannya akan mendapatkan 5,4 juta persen. Wah, 5,4 juta. 5,4 juta. Kalau persen banyak banget ini. 5,4 juta Kang Tommy. Jadi kan lumayan sekali ya dibanding kompetitor ya, ini sangat jauh sih dan Iya. menjadi suatu pilihan ya untuk HIK Parahyangan. Ya, jadi buat kamu kalau yang mungkin mau pensiun dini ya, cukup 1 M, ngejar-ngejar gaji UMR, langsung aja taruh di BPRSK Parahyangan. Bisa tidur nyenyak ya. Bisa tidur nyenyak. Perbanyak ngopi aja. Udah santai ya, Santai. seperti itu gitu. Nah, Teh, ini kan tadi kan kita ngomongin deposito dengan berbagai keunggulannya, Betul. estimasi bagi hasilnya juga Betul. lumayan yang luar biasa ya, Iya. selain juga aman. Untuk tabungan sendiri ini gimana Iya. sih tadi Kak Parahyangan? Sama juga nih Kang Tommy. Jadi memang seperti yang tadi disebut ya, setiap produk pendanaan itu semuanya unggulan. Tapi memang ada yang unggulan juga untuk produk tabungan Kang Tommy. Kita juga ada yang namanya tabungan sisedep. Sisedep. Iya, betul, simpanan setara deposito gitu. Jadi memang tabungan ini memberikan bagi hasil yang cukup lumayan tinggi juga untuk nasabah gitu. Kalau secara estimasinya itu sekitar 4,45%. Setara ya. Betul. Tabungan itu 4,45 ya? Tinggi banget ya, Tommy. Dan kita bebas biaya administrasi. Gimana nggak kurang oke banget ya produknya? Udah bagi hasilnya tinggi. Biasanya kalau kita nabung di bank ya, Iya. bank X, bank sebelah, Iya, betul. tiap bulan pasti ada potongan nih. Bukannya Betul. nambah dikit tapi berkurangnya lumayan. Kalau dia kan enggak. Nggak ada potongan Nggak ada juga. potongan. Dan yaitu bagi hasilnya cukup tinggi, dan itu menjadi salah satu pilihan nasabah-nasabah juga ya untuk produk seperti ini. Biasanya bagi hasil deposito yang tadi misalkan punya 1 miliar itu disimpannya ya udah di tabungan sisedep. Wah. Jadi semakin gemuk ya saldonya. Makin untung ya. Betul. Itu sih salah satu produk unggulan kami gitu, selain produk-produk Sisedep. lain juga gitu. Nah Teh, untuk sisedep ini minimal punya saldo berapa sih buat mendapatkan keunggulan tadi dari estimasi bagi hasilnya setara 4,45 itu? Iya. Nah, ini juga benar Kang Tommy. Jadi memang di bulan ini, baru di bulan Juni ini, Juni ya? Juni 2022 ini diturunkan yang asalnya setoran awalnya minimal 10 juta, itu kebijakan dari manajemen itu diturunkan menjadi 1 juta gitu. Wah, Jadi hanya 1 juta aja bisa dapat estimasi bagi hasilnya. Betul. Nah, Sobat HIK Parahyangan kayaknya nggak perlu mikir lagi ya. Kalau punya 1 juta nih bingung mau taruh di deposito, tapi kan harus ditaruh jangka waktu lama, Betul. bisa taruh di tabungan sisedep aja. Betul. Kami arahkan ke tabungan sisedep ya. Untungnya juga sama-sama aja dengan jangka waktunya sama seperti 1 bulan. 1 bulan ya, Betul, betul. rate-nya. Nah, Teh Adel, untuk Sobat HIK Parahyangan nih yang mungkin masih wilayah Jawa Barat, yang mau naruh deposito atau mungkin mau masih konsultasi dulu tabungan yang tepat buat kebutuhan Sobat HIK Parahyangan tuh bisa menghubungi siapa sih Teh Adel? Jadi Kang Tommy, selain memang produk yang bagus Yap. pun gitu ya, produk yang unggul dari HIK Parahyangan, kami pun juga mempunyai sumber daya instan yang unggul juga. Yap. Khususnya untuk bagian pendanaan atau tim funding gitu. Jadi untuk sobat-sobat HIK Parahyangan yang rencananya ingin mengetahui tentang produk-produk ini, alhamdulillah kami ada tim funding. Kalau untuk mengetahui produk deposito, kita ada yang namanya kolektor funding ya kalau di HIK Parahyangan. Itu yang setiap harinya dia akan keliling ke nasabah untuk pick up service, layanan pick up service, untuk mengambil juga setoran tabungannya gitu, keliling ke pasar-pasar atau ke sekolah-sekolah. Tapi itu untuk tabungan ya. Kalau untuk deposito, kita juga ada namanya tim deposito atau funding officer. Funding officer juga sama, itu yang menjemput bola, melakukan silaturahmi baik itu melalui langsung atau tidak langsung seperti itu. Dan juga kita ada websitenya Kang Tommy. Gitu. Kang Tommy lebih hafal mungkin websitenya ya. Langsung www.hikaparayangan.co.id ataupun .com, langsung aja dicek. Ataupun di media sosial juga bisa. Betul. Jadi saya promo juga. Ada call centernya juga. Iya, ada call centernya juga ya. Nanti saya cantumin di bawah sini nih call centernya. Oke, Teh Adel kan tadi udah berbagai macam produk unggulan daripada untuk produk dari funding ya. Iya. Mungkin
boleh kasih tips terakhir biar tidak mudah tergiur dan jatuh ke investasi bodong. Ya, itu seperti yang tadi sudah disampaikan juga gitu, memang harus teliti juga, riset terus mengenai perusahaan tersebut. Itu risetnya bisa melalui websitenya, bisa melalui media sosial, atau bisa datang langsung ke perusahaan tersebut. Juga memang apabila kita ingin melakukan menyimpan dana berupa investasi, itu kita harus mengetahui dulu perusahaan itu apakah diawasi dan terdaftar oleh OJK atau tidak, dan dananya apakah dijamin LPS atau tidak, gitu Kang Tommy. Oke, pokoknya jangan mudah tergiur dengan cepat kaya, karena kaya itu butuh proses. Tapi kalau investasi yang pastinya menguntungkan, insya Allah cukup di BPRS Eka Parahyangan. Betul, insya Allah bisa hubungi saya. Mungkin Adel boleh dikasih kontaknya nanti ya. Nanti kita bakal boleh. kasih kontaknya di Boleh. bawah sini juga. Iya. Boleh dong, Teh Adel diajak sobat Eka Parahyangannya untuk yuk mau deposito boleh, mau nabung boleh di Eka Parahyangan. Iya. Untuk sobat-sobat HIK Parahyangan, kebetulan memang Kang Tommy di sini kita ada program promo di bulan Juni ini. Promonya itu deposito tasyakur. Kita bisa memberikan bagi hasil yang insya Allah lebih baik dibanding bank-bank lain. Selain itu juga kita ada programnya itu setiap nasabah yang deposito penempatan minimal 1 miliar itu mendapatkan voucher belanja sebesar 500.000. Wah. Gitu, mudah-mudahan bisa bekerja sama karena ini di kuotanya terbatas Kang Tommy, memang gitu. Biasanya banyak yang booking 2 minggu kita launching program ini biasanya sudah close gitu. Mudah-mudahan bisa berkesempatan calon-calon deposan. Kalau kasarnya beli rumah besok Senin harga naik. Ini bukan naik tapi udah tutup. Udah tutup. Nah makanya buruan buat kamu sobat Eka Parahyangan, kalau mau investasi, mau deposito, mau tabungan, nggak usah pakai mikir lagi, udah pasti double untungnya. Estimasi bagi hasilnya luar biasa, dijamin LPS, bisa pick up service. Betul. Dan juga kalau masih bingung bisa silakan konsultasi dulu sampai puas buat memilih produk unggulan yang cocok untuk kamu. Teh Adel sekali lagi makasih banyak. Sama-sama Kang Tommy. Dan salam buat tim funding. Iya, sama-sama insya Allah. Nanti disalamkan. Oke sobat Eka Parahyangan, kalau emang kamu suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe biar tidak ketinggalan informasi dari BPRS HIK Parahyangan. Kami pamit, saya Tommy Jordan. Saya Adel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.